Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Kali ini kita mendapatkan dua pertanyaan sahabatku. Pertanyaan yang pertama ini ya, Bang, tolong dijelaskan dong, apakah channel yang mengalami sepi penonton itu hanya channelnya pemula? Kalau channel-channel yang besar yang sudah lama bagaimana Bang? Kemudian ini pertanyaan yang kedua, bagaimana mensiasati agar video kita setidaknya ada penonton dan penambahan penonton dari penonton unik atau dari penonton umum. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita akan tanggapi pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai apakah yang mengalami channel sepi itu hanya channel-channel pemula. Jawabannya tidak. Channel-channel lama pun, channel-channel yang sudah lama, yang sudah 4 tahun, 5 tahun, tetap mengalami penurunan. Untuk 3 bulan terakhir ini, sangat terlihat sekali sahabatku. Yang biasanya mendapat 600.000 penonton, ya, biasanya 3 hari kemudian 600.000 penonton, ya sekarang mungkin hanya dapat sekitar 300.000 penonton. Tapi ya masih mending lah ya, masih lumayan itu. Sudah menghasilkan dolar cukup bagus. Kalau per video sudah menghasilkan segitu penontonnya. Nah, ini permasalahannya sekarang ini kan, permasalahannya itu subscriber tidak menjadi patokan. Ada yang subscriber di atas 500.000, tapi jumlah penonton juga sekali upload ditunggu 3 hari nggak lebih dari 20.000 yang nonton. Kalau dulu 2 tahun lalu, setahun lalu, jumlah subscriber itu hampir seiring sejalan dengan jumlah penonton. 2 tahun lalu ya, kalau misalkan dulu ya memiliki 900.000 subscriber, ya hampir-hampir dipastikan kalau dia upload video, channel tersebut upload video, minimal 3 hari sesudah upload itu yang nonton bisa 500.000 ya, atau 400.000. Nah sekarang untuk mendapatkan penonton 500.000 saja ngeden ya, berat. Walaupun subscriber di atas 700.000 subscriber, tapi untuk mendapatkan 500.000 tontonan itu tidak semudah dulu sahabatku. Namun untuk tema-tema tertentu masih rame dan hampir tidak terasa perubahan-perubahannya. Ini terutama pada channel-channel hiburan, channel komedi, ya, channel jalan-jalan, vlog tentang review tempat-tempat wisata. Ini hampir nggak terasa penurunannya. Untuk channel-channel lama ya, channel-channel besar yang sudah 5 tahun, sudah 4 tahun, mereka menjadi YouTuber dan algoritma tentunya sudah terbentuk ya dalam waktu 3 tahunan. Nah, ini permasalahan yang sangat jelas dirasakan kan untuk channel pemula yang belum terbentuk algoritmanya. Masih sekitar setahun, ya, masih setahun ngonten atau 2 tahun ngonten, ini kan belum kuat algoritma yang terbentuk, sehingga sistem rekomendasi belum bekerja maksimal. Banyak sekali akhirnya yang merasakan sepi penonton. Nah, ini pembelajaran buat kita semua sahabatku. Kita pemula, subscriber kita rata-rata masih di bawah 100.000 subscriber. Sekali upload, kita tungguin dalam 1 minggu, kadang-kadang yang menonton mentok di angka 400 orang, 500 orang. Ini sebenarnya kalau channel sudah monet, kalau rata-rata satu videonya ditonton 500 orang, punya 30 video per bulan, ya, setiap hari upload 1 video misalkan, ini dolarnya sudah ada sebenarnya, ya. Jadi untuk mendapat dolar itu kadang-kadang tidak harus ribuan penonton. Kita misalkan rutin ya, kita rutin upload sehari 1 video. Dalam waktu 1 bulan kita punya 30 video. Kalau rata-rata yang menonton 500 orang saja, itu sudah menghasilkan dolar, ya. Apalagi akumulasi dari bulan-bulan berikutnya juga kita masih tertib setiap hari upload 1 video. Nah ini dolar bisa tiap bulan cair sebenarnya. Walaupun yang menonton sekitar 500 orang saja, nggak ribuan, nggak ratusan ribu, dolar tetap bisa cair. Nah masalahnya, kita telaten atau tidak? Telaten atau tidak? Konsisten atau tidak? Dalam menjalani masa-masa sepi, masa-masa sulit. Kalau kita telaten, hitung-hitung kita sambil membangun algoritma, ya. Apalagi kalau teman-teman disiplin, fokus upload pada satu tema, kemudian mencoba untuk meriset thumbnail yang menarik,
Memang nggak bisa dipungkiri sahabatku, kalau kita berpikir waras ya, thumbnail memang pintu gerbang sebuah konten. Mau disangkal seperti apapun, tetap itulah kenyataannya. Thumbnail yang menarik, judul yang menarik minat, yang membuat penasaran, ini memang pintu gerbangnya channel agar diklik, pintu gerbangnya konten agar diklik oleh penonton, terutama penonton alami. Nah, itulah sebenarnya jawaban untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana agar mendapat penambahan penonton alami, yaitu dengan riset, perbaikan thumbnail, mencoba membuat judul yang menarik minat dan menimbulkan penasaran, kemudian lakukan upload video dengan konsisten selama 2 bulan, dan tingkatkan isi konten kita. Jadi kalau kita nggak mau riset tentang judul, tentang thumbnail, ya mungkin akan begitu-begitu terus. Ayo semuanya kita mulai semangat untuk meriset, melihat channel-channel setema, bagaimana cara mereka membuat thumbnail yang menarik dan membuat penasaran, dan bagaimana membuat judul yang menarik. Ya. Kalau untuk menyebarkan rekomendasi, jelas kita bisa memakai metode upload video. Upload video masih efektif sahabatku untuk menyebarkan rekomendasi. Pertanyaannya, telaten atau tidak kita melakukan upload. Jangan-jangan nanti kita hanya melakukan upload selama seminggu, setelah itu merasa gagal. Sedangkan kalau kita ingin hasil yang maksimal, benar-benar maksimal, menyebarkan rekomendasi video kita ke channel-channel, ke penonton channel-channel besar, ya minimal kita 2 bulan melakukan upload secara rutin. Setiap hari 2 jam, besoknya lagi 2 jam, besoknya lagi 2 jam. Setiap hari rutin 2 jam per hari. Nah itu ada harapan. Ada harapan thumbnail dan judul kita tersebar ke banyak HP, ke beranda masyarakat. Tinggal kitanya, semuanya kembali ke kita sahabatku. Kalau kita telaten, kita konsisten, ya kita tidak bermalas-malasan untuk benar-benar serius upload video, insya Allah semua penyebaran itu akan terlihat nyata setelah 2 bulan. Karena memang butuh waktu. Pekerjaan di YouTube ini butuh waktu. Membangun algoritma butuh waktu, setidaknya 2 tahun. Ya. Fokus ke satu tema dalam upload video ini juga merupakan usaha membangun algoritma. Bang, kalau saya suka-suka gimana bang? Pokoknya saya sesuka saya lah upload video. Mau hari ini temanya tentang vlog jalan-jalan, kemudian besok alur film, besok saya upload video tentang musik, besoknya lagi saya upload tentang acara karnaval. Itu gimana bang? Ya nggak masalah, asalkan harus siap dengan resikonya. Lama nanti algoritma terbentuk, lama nanti personal branding terbangun. Kalau ingin memfokuskan diri pada pembangunan personal branding dan fokus membangun algoritma, ya kita usahakan satu tema. Kalau kita misalkan mengupload, misalkan ya biasanya masak-masak, kemudian tiba-tiba kita ingin membuat vlog jalan-jalan, setidaknya dikaitkan narasinya. Misalkan dialognya dalam video begini. Oke teman-teman, hari ini kita nggak masak-masak ya. Saya istirahat dulu. Hari ini pengen jalan-jalan memanjakan diri. Tapi sambil nanti mampir ke pasar untuk belanja. Untuk konten besok tentang masak bumbu soto yang lezat. Nah, ini di dalam video kita mencoba mengaitkan narasi. Kalau seperti itu sih tetap terkait sahabatku. Tidak bisa dikatakan beda tema. Masih ada kalimat masak-masak, masih ada soto ayam, itu dalam metadata, dalam transkrip, itu masih tercatat sebagai konten masak-masak. Jadi apapun yang kita bicarakan dalam video, masuk ke transkrip sebagai metadata. Dan di dalam transkrip diolah menjadi bagian dari algoritma sebuah channel. Maka konsisten upload satu tema, minimal 1 tahun lah kita fokus ya. Atau menyambungkan narasi-narasi yang ada dalam video-video kita. Ya, walaupun gambarnya tidak melulu tentang masak-masak, tapi di dalam video selalu kita sebut tentang masak-memasak, itu tetap mengaitkan narasi dan tetap terkait dihitung sebagai channel masak-masak. Jadi mesti ini aja, kreatif mengaitkan kalimat. Kalimat ini disebut narasi. Ya, kalimat yang kita ucapkan dalam video disebut narasi. Nah, oke. Jadi begitu kira-kira. Jadi tidak perlu ganti-ganti tema juga. Toh bikin channel YouTube baru kan tidak sulit, ya kan? Tidak sulit. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan riset, uji coba, maka gunakan channel-channel yang sudah ada
Ya, syukur-syukur channelnya sudah terbiasa dipakai untuk upload video, channel cadangan misalkan. Itu bisa dibuat sebagai channel beneran. Ya, untuk riset pasar. Kita kan nggak tahu mana yang lebih laku di hadapan masyarakat. Mungkin kita selama 2 tahun bikin vlog tentang jalan-jalan misalkan. Ternyata yang meledak justru saat kita iseng-iseng bikin channel tentang mancing ikan. Nah, kita kan nggak tahu cocoknya di mana nih pembawaan kita. Personal branding kita ini lebih pas di mana. Oke sahabatku, jadi nggak ada salahnya untuk selalu mencoba dan mencoba, riset. Riset adalah pengamatan dan uji coba. Mengamati channel besar Stema, mempelajarinya, kemudian mencoba kita tiru, kita aplikasikan. Yang positif kita ambil untuk kita modifikasi. Begitu cara mengembangkan channel dari nol. Semoga konten kali ini bisa membawa manfaat, dan salam untuk keluarga, ya. Jaga kesehatan selalu teman-temanku, tetap berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku. Salam konsisten.